Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-636, dengan judul Taoti. Langsung ke dalam alurnya. Obat suci. Mulut dan lidah si Hao terasa kering. Pikirannya benar-benar meledak. Batang acak yang dia ambil dari tungku pil secara tak terduga adalah obat suci. Ini tidak terbayangkan. Aroma obat yang kaya tercium. Ini adalah seluruh tanaman ungu yang berkilau. Tingginya hanya 1 kaki. Daunnya kecil dan bening. Setiap orang tampak seperti bulan sabit ungu. Itu seperti pohon kecil yang melingkar dengan esensi spiritual yang kaya, menghasilkan beberapa bulan sabit ungu yang mengalir dengan kabut warna-warni ungu yang kabur. Itu sangat kabur dan indah. Redwood Moons, itu benar-benar berevolusi menjadi obat suci. Ini pada awalnya merupakan jenis pengobatan spiritual. Meskipun dikatakan bisa berevolusi, itu hanya akan berubah menjadi pengobatan spiritual kelas atas. Namun, yang ini benar-benar menjadi obat suci. Si Hao dengan tidak sabar mengangkat tungku pil seukuran kepalan tangan dan melihat ke dalam. Tungku dari tulang yang lembut dan berkilau berputar dengan cahaya dan warna di dalamnya. Beberapa lusin jenis obat berharga melonjak dengan kekuatan hidup. Dia meraih batang lain yang berwarna merah seperti darah. Itu adalah burung layang-layang yang menumbuhkan akar, yang tampak seperti diukir dari berlian darah. Aroma obat yang kaya juga keluar darinya. Burung pipit darah legendaris yang akan menjadi obat suci. Mulut si Hao melebar, merasa bahwa ini agak sulit dipercaya. Itu bukan obat suci, tapi hampir saja. Efeknya juga tidak kalah bagus. Tungku pil ini berisi beberapa lusin batang obat. Mungkinkah mereka semua begitu menantang surga? Dia tidak bisa mempercayainya. Jika mereka semua adalah obat suci atau hampir menjadi obat suci, itu cukup untuk mengejutkan alam yang lebih tinggi. Tungku kuno ini terlalu luar biasa. Dia mulai curiga. Mungkinkah tungku berukuran kepalan tangan ini benar-benar diukir dari tulang naga sejati? Batu penyerang ilahi berteriak dengan aneh. Situasi seperti ini sulit untuk dipahami. Seseorang harus memahami bahwa satu batang obat suci dapat menukar daging dan tulang seseorang antara hidup dan mati. Jika seseorang menggenggamnya, maka itu setara dengan memiliki kehidupan lain. Jenis obat berharga ini sangat berharga dan jarang terlihat di dunia. Itu karena setelah mendapatkannya, tidak ada yang mau menukar atau menjualnya. Mereka semua akan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia meraih tungku pil lagi untuk melihat dengan tepat apa yang ada di dalamnya. Tungku pil ini tidak terlihat sedikit, tapi bisa berisi gunung dan sungai. Ruang di dalamnya sangat bagus. Dia mengeluarkan batang obat ketiga. Ini adalah obat spiritual dan bukan obat suci. Ini memungkinkan si Hao untuk melepaskan napas yang tertahan, tetapi itu juga membuatnya merasa sedikit kecewa. Tangkai keempat, tangkai kelima. Ketika dia mencapai 30 tangkai pertama, cahaya warna-warni yang cemerlang melonjak. Ginseng tua berwarna tanah muncul. Itu hampir berbentuk manusia. Ini melepaskan aroma menggoda dari tubuhnya yang cemerlang. Itu adalah obat suci lainnya, ginseng emas. Master tungku pil ini tangguh. Jika dia bukan ahli pengobatan ilahi, maka dia adalah sosok hebat dari warisan abadi. Identitasnya pasti luar biasa. Batu pemukul ilahi sampai pada kesimpulan ini. Memiliki 2 batang obat suci dan 1 batang yang hampir menjadi obat suci di sisinya adalah hal yang sangat mengejutkan. Obat-obatan lainnya juga merupakan harta karun langka dan bukan jenis yang bisa ditemukan dimanapun. Mereka bisa disebut obat ajaib, misalnya rumput bintang ungu, emas yang mengalir abadi, dan bunga bulan yang jatuh. Jenis obat ajaib ini sangat langka. Jika dia menggunakannya untuk ditukar,
salah satu dari mereka bisa ditukar dengan banyak obat spiritual biasa. Ini membuat si Hao sangat bahagia. Obat-obatan spiritual yang normal masih dapat diperoleh, tetapi obat-obatan ajaib yang langka ini lebih sulit ditemukan. Sementara itu, resep pil klan batu yang paling dibutuhkan justru hal-hal ini. Ini memecahkan masalah besar saya. Makna di balik penemuan ini sangat besar bagi si Hao. Setelah datang ke alam yang lebih tinggi, dia ingin merekonstruksi alam kultivasi yang hebat untuk menyelesaikan hukum alam dunia ini. Dia juga ingin menggunakan formula negara batu untuk membaptis dagingnya. Dia seharusnya bisa melakukan ini sekarang. Jika semuanya berjalan lancar, dia bisa berhasil dalam waktu singkat. Jelas bahwa pemilik tungku pil ini tidak terlalu peduli dengan obat-obatan berharga biasa. Semua yang dia kumpulkan adalah barang bermutu. Tungku ini melonjak dengan pancaran warna-warni ilahi. Obat-obatan berharga yang melonjak dengan cahaya keberuntungan ini tidak ternilai harganya. Ini benar-benar keberuntungan alam yang luar biasa, sesuatu yang tak terbayangkan, kata batu penyerang ilahi. Memancing tungku pil dari sungai surgawi benar-benar menghasilkan panen yang luar biasa. Pada saat ini, keduanya mulai serius mencurigai apakah bahan kuali tungku seukuran kepalan tangan ini benar-benar menakutkan atau tidak. Itu mungkin benar-benar diukir dari beberapa tulang sejati tertinggi. Si Hao dengan lembut membelai itu, dan kemudian dia meletakkan tutupnya kembali dengan benar. Aroma obat menghilang. Dia duduk dan mulai merawat lukanya. Pengalaman ini sangat berbahaya. Meskipun dia menemukan artefak sihir kuno, dia sendiri menderita luka berat juga. Ada retakan di tubuhnya, dan dia berlumuran darah. Beberapa tulangnya bahkan patah. Orang bisa melihat betapa menakutkannya sungai surgawi itu. Kita harus memahami betapa menakutkannya daging si Hao. Itu sekokoh berlian, tapi dia masih terluka sampai sejauh ini. Untungnya, saya tidak mencoba untuk menangkap mayat dewa dari pusat nanti, atau bahkan jika dewa datang, mereka masih akan terbunuh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Luka luarnya masih belum bisa dianggap serius, tapi saat ini, kekuatan kutukan sedang bergerak di dalam dirinya, mengikis otot dan tulangnya untuk menghancurkan fondasi Dao dan intinya. Hal baiknya adalah si Hao sendiri masih cukup kuat, dan dia cukup berpengalaman dalam menangani kutukan. Dia duduk di sini, mengoperasikan teks tulang untuk menetralkan kekuatan kutukan. Tiba-tiba, tepat ketika dia mengatasi kutukan ini dan sepenuhnya fokus pada pengobatan, seberkas cahaya ungu terbang, menghantam bagian belakang kepalanya dengan cara yang ganas dan kejam. Ini adalah skala seukuran telapak tangan, yang sangat tajam dan bahkan merusak ruang di sekitarnya. Jika itu menusuk ke arah kepala seseorang, itu pasti akan menjadi serangan yang fatal. Si Hao membuka matanya. Tubuhnya dengan cepat bergeser ke samping, menghindari serangan mematikan ini. Seluruh tubuhnya berputar dengan pancaran kilat untuk melindungi dirinya sendiri. Kecepatan reaksimu cukup bagus, anak muda tidak buruk. Seorang tetua berpakaian abu-abu muncul dari sisi sungai. Tubuhnya bungkuk dan kepalanya penuh dengan rambut putih. Tatapannya berkedip dengan cahaya. Si Hao merasakan gelombang kemarahan di dalam hati. Jika indera spiritualnya tidak cukup tajam, dia pasti akan terbunuh di sana. Tetua ini sangat kuat dan tidak sederhana sama sekali. Batu pemukul ilahi merasa malu. Itu membantu perlindungan si Hao, namun pada akhirnya, tipe penatua ini muncul entah dari mana. Ia segera berteriak, "Tua, apakah kamu masih punya wajah untuk menyerang seseorang dari generasi muda?" Penatua tersenyum dan berkata, "Yang lama ini hanya menguji kalian sedikit. Kalian memang luar biasa." Petik 2. Si Hao tidak mengatakan apapun. Dia dengan hati-hati mengamati pihak lain, dan kemudian dia menjadi semakin ketakutan.
Wajah orang tua ini dipenuhi simbol. Jelas bahwa individu ini telah terinfeksi secara mendalam oleh kutukan yang membahayakan nyawanya. Ini adalah ahli yang menyalakan api ilahi. Pikiran si Hao melonjak, menghasilkan kesimpulan ini. Jika bukan karena kutukan pihak lain, meninggalkan tubuhnya dalam kondisi yang begitu mengerikan, dia akan jauh lebih kuat daripada saat ini. Kamu sudah menguji apa yang kamu inginkan, jadi kamu bisa pergi sekarang. Kata si Hao, teman kecil, kamu melihat sesuatu milik klan saya. Tolong kembalikan, kata sesepuh sambil tersenyum. Benda apa? Si Hao bertanya. Tungku pil seukuran kepalan tangan itu milik paman bela diri saya. Belum lama ini, dia mengalami kemalangan karena meninggal di sungai surgawi ini. Tolong kembalikan, kata sesepuh. Senyumannya cukup kuat. Batu penyerang ilahi segera menjadi marah setelah mendengar ini. Apakah kamu tidak ingin ada wajah? Apakah paman bela diri Anda orang kuno? Serangan tersembunyi barusan dikatakan dan sudah selesai, tetapi Anda masih ingin membuat skema untuk Tungku Pil. Mengapa kamu tidak tersesat saja? Petik 2. Ketika si Hao mengambil Tungku Pil, pancaran petir bergegas ke langit, menciptakan keributan yang cukup mengejutkan makhluk ini yang telah menyalakan api ilahi dan memungkinkan dia untuk secara diam-diam menyadarinya. Teman kecil, mohon masuk akal, ini benar-benar objek suci klan saya. Saya meminta Anda untuk mengembalikannya, kata sesepuh, berjalan ke depan. Sedikit api ilahi memancar di sekelilingnya. Dia tidak berani bertindak gegabah, karena dia telah tertular kutukan. Jika bukan karena dukungan harta rahasianya, dia pasti sudah lama mati. Tidak tahu malu, si Hao hanya memiliki 2 kata ini untuknya. Pihak lain jelas berbohong untuk mencuri tungku pil misterius ini. Serahkan. Penatua mengulurkan tangan, senyum dingin muncul di wajahnya, tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia akan mengambil tindakan. Apa menurutmu kakek ini semua udara? Saya sudah cukup. Batu penyerang ilahi bersinar, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan suara Ci, ia terbang di udara dan berteriak dengan keras, tinju petir. Itu melepaskan ratusan hingga ribuan sambaran petir, karena setelah melahap batu aneh itu, sekarang ia menangkap kekuatan petir. Selain itu, kekuatan ini cukup kuat. Dengan teriakan khawatir, tetua itu terhuyung mundur, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kultivasinya sangat hebat, dan reaksinya cepat, tetapi dia masih tidak bisa menghindarinya. Kepalanya dipukul dengan kuat, menghasilkan lepuh besar di sana yang meneteskan darah. Selain itu, rambutnya mulai berdiri satu persatu, menjadi sedikit gosong. Ini disebabkan oleh listrik. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah makhluk yang menyalakan api ilahi. Meskipun dia menderita kekuatan kutukan, membuat kekuatannya turun drastis, dia masih merasa hasil ini sulit diterima. Legendaris, batu pemukul ilahi, diketahui tidak pernah ketinggalan. Akhirnya, dia tersentak kembali ke dunia nyata, mengenali asal-muasal Divine Strike Stone. Matanya langsung bersinar. Tinggalkan mereka, jangan biarkan mereka pergi. Suara seseorang terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda berjubah ungu berjalan. Ada beberapa orang lain yang mengikutinya, semua wajah mereka ditutupi simbol setelah menderita kutukan. Si Hao mengenali mereka. Inilah pemuda klan Taoti yang sombong yang dia lihat ketika mereka pertama kali muncul di Pulau Vien. Kultivasinya kuat, dan tujuannya adalah mencapai makam abadi. Dia memegang bambu giok putih di tangannya yang memiliki 13 divisi, tapi panjangnya hanya 1 meter. Itu mirip dengan panjang jari, lembut dan bersinar. Cahaya suci putih bersih bersinar darinya. Bambu dewa penangkal jahat. Si Hao kaget. Ini adalah salah satu tanaman paling berharga di dunia.
Ia memiliki kekuatan untuk menangkal roh jahat dan diketahui tidak terinfeksi oleh apapun yang keji. Itu bisa melawan kutukan. Jenis benda ini sangat langka, dengan satu tangkai baru ditemukan setelah bertahun-tahun berlalu. Itu tidak bisa tumbuh, jadi seseorang hanya bisa mengandalkan dunia untuk memproduksinya secara alami. Bambu dewa penangkal jahat adalah sesuatu yang hanya akan muncul sekali setiap 500 tahun. Tangan pemuda klan Taoti memiliki satu yang memiliki 13 divisi. Orang tidak boleh meremehkannya karena panjangnya hanya 1 meter, karena sudah tumbuh selama 6.500 tahun. Alasan orang-orang ini bisa mencapai tempat ini sepenuhnya karena iblis putih bersih yang menangkal bambu suci. Kalau tidak, mereka akan lama mati karena terinfeksi kutukan itu. Meskipun demikian, wajah mereka masih dipenuhi simbol-simbol aneh. Selain itu, bambu pun tertutup retakan. Efek ilahi melemah, itu akan segera pecah. Orang-orang ini datang sebelum Si Hao, berjalan di depannya untuk mendekati makam abadi. Akhirnya, ketika mereka melihat bambu berharga itu rusak, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Sepanjang perjalanan kembali, mereka kebetulan melihat Si Hao memancing tungku pil. Tungku pil ini cukup misterius dan sangat tidak biasa. Seorang tetua di sebelah pemuda berjubah ungu berkata, "Kalian semua terlalu sombong." Si Hao dengan dingin berkata, "Aku tidak merasa ingin membuang-buang kata untukmu. Cepat dan persembahkan tungku yang berharga, dan kemudian aku mungkin bisa meninggalkanmu dengan hidupmu." Anak muda klan Taoti berkata dengan dingin. Suasana hatinya sangat buruk. Dia menggunakan salah satu harta ilahi klannya, namun pada akhirnya, dia tidak bisa mencapai makam ilahi. Itu membuatnya sangat marah. Sekarang setelah dia melihat jenis keberuntungan alami ini dalam perjalanan pulang, dia secara alami akan merebutnya. Apa kau tidak tahu bahwa bersikap sombong bisa menyebabkan kematian? Batu pemukul ilahi dengan keras mencaci maki. Itu sangat marah. Bunuh dia, lalu bawa tungku pil dan batu itu kembali. Kata pemuda Taoti berjubah ungu dengan senyum dingin. Mereka memiliki 2 ahli dengan api ilahi mereka dinyalakan di sini, dan itu sudah cukup untuk menangani Si Hao. Tetua sebelumnya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Jika teman kecil mengembalikan tungku pil ke klan saya, kita masih bisa membicarakan semuanya." Pelayan tua lainnya juga berjalan. Wajahnya dipenuhi simbol kutukan, membuat senyum di wajahnya tampak sangat aneh. "Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya belum pernah mencoba daging Taoti sebelumnya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya," Si Hao berkata pada dirinya sendiri. "Kamu sedang mendekati kematian." Pemuda berjubah ungu itu berteriak keras. Dia menggerakkan tangannya, mengisyaratkan mereka untuk menyerang dan membunuh Si Hao sesegera mungkin. Dia tidak ingin membuang waktu di sini. Namun, yang tidak terduga adalah Si Hao secara tak terduga mengambil inisiatif, mengambil tindakan terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyerang kelompok mereka, melainkan mengirim tinju ke arah sungai. Tidak baik. 2 pelayan tua yang menyalakan api suci mereka sangat ketakutan sehingga jiwa mereka bergetar. Mereka berdua berteriak dengan keras, dan kemudian mereka bergegas mundur, dengan cepat menuju ke kejauhan. Anak muda berjubah ungu dan yang lainnya ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat. "Apa kamu jadi gila? Melakukan ini pasti mencari kematian." Bahkan jika mereka menggunakan artefak paling berharga untuk bertahan melawan pancaran petir, mereka masih tidak bisa melindungi diri dari kekuatan kutukan. Itu akan memicu bencana besar. Si Hao tertawa dingin, tidak menjawab mereka. Dia segera mengangkat penutup tungku pil, dan kemudian dia bergegas masuk dengan batu penyerang ilahi. Kemudian, dia mengaktifkan tungku yang berharga dan berlari. Hong! Pancaran kilat meledak dalam ribuan hingga puluhan ribu garis, mengalir tanpa henti.
Selain itu, ada juga kekuatan kutukan yang kaya yang menenggelamkan tempat ini. Ah, jeritan sengsara terdengar dari kejauhan. Jelas bahwa pemuda berjubah ungu itu segera berubah menjadi abu, sekarat di sana. Sementara itu, dalam hati Si Hao juga menggigil. Lautan petir di luar tidak ada habisnya, menghantam Tungkupil hingga bergetar hebat dan bergemuruh karena suara. Bagian dalam terus bersinar dengan simbol tak berujung. Anda harus memahami bahwa dia tidak bertindak terlalu impulsif dan hanya mengirim tinju ke arah sungai, tetapi hasil yang mengerikan masih dihasilkan. Bahkan jika dewa datang, mereka tetap akan dibunuh. Itu karena petir ini mengandung jejak aura Dao abadi. Untungnya, Tungkupil ini sangat misterius, sebenarnya bertahan dari segalanya. Si Hao dan yang lainnya bersembunyi di dalam dan untuk sementara tidak menghadapi bahaya apapun. Pancaran petir bersinar tanpa henti, berlanjut selama beberapa menit sebelum petir yang menutupi langit menghilang. Kedamaian dipulihkan di tempat ini. Si Hao dengan hati-hati membuka tutup tungku dan pergi keluar. Namun, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Meskipun pancaran petir telah hilang, kutukan itu tidak menyebar, masih mengikat di sekitar tungku yang berharga, menunggunya keluar. Si Hao segera duduk, mengambil semua kutukan itu sendiri, menggunakan tubuhnya untuk mempertahankannya. Darah terus mengalir dari mulutnya. Dia hampir pingsan beberapa kali, dan nyala api kehidupannya menjadi redup, hampir padam. Hanya setelah 1 hari berlalu, dia menghirup udara dan perlahan-lahan memulihkan sedikit semangat. Itu terlalu berbahaya. Tubuh dan daunnya hampir tersebar di sini. Kemudian, dia duduk lagi, menggunakan waktu 2 hari 2 malam untuk merawat luka-lukanya, dan baru kemudian dia berangsur-angsur pulih, semangatnya berubah menjadi lebih baik. Dagingnya mulai bersinar. Yi, kalian benar-benar seperti kecoa. Si Hao pergi untuk mencari mereka, dan kemudian dia melihat bahwa pemuda berjubah ungu dan tetua yang diplot setelah Tungkupil sebelumnya masih hidup. Masing-masing dari mereka mengambil sepotong pecahan bambu suci menangkal jahat. Yang lain semua berubah menjadi abu di bawah pancaran petir, dengan beberapa jatuh ke kutukan. Selain itu, ada 6 atau 7 artefak magis kuno yang semuanya hancur berkeping-keping. Mereka awalnya adalah harta karun rahasia yang langka, tetapi mereka rusak. Kamu, pemuda berjubah ungu dan sesepuh itu tampak seperti mereka melihat hantu ketika Si Hao berjalan. Mereka berdua merasa putus asa. Keduanya menggunakan semua artefak sihir mereka hanya untuk bertahan melawan pancaran petir, tapi mereka sudah terluka parah. Selain itu, mereka terinfeksi cukup parah oleh kutukan, sehingga sulit untuk bergerak. Mereka melakukan perjuangan terakhir mereka di sini. Namun pada akhirnya, mereka melihat bahwa Si Hao sama sekali tidak terluka. Garis cahaya warna-warni keluar dari jari Si Hao, menembus alis tetua dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia mengangkat pemuda berjubah ungu itu sebelum berkata, "Aku masih belum makan daging Taoti. Aku akan menyingkirkan dagingmu sedikit dan kemudian mencicipinya. Tentu saja, ini berdasarkan premis yang cepat dan tunjukkan formulir asli Anda. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memaksa diriku untuk memakanmu." Petik 2. 3 hari kemudian, Si Hao akhirnya berhasil mencapai kedalaman sungai surgawi. Dia samar-samar melihat kuburan kuno yang sangat besar. Semua air sungai mengalir ke arah itu. Episode ke-637, dengan judul Makam Abadi. Langsung ke dalam alurnya. Apakah kita mencapai makam abadi? Di depan ada hamparan kabur. Kemegahan suci berkedip-kedip dan pancaran kilat melonjak. Ada lapisan kabut juga, membuat tempat ini kabur dan misterius. Beberapa li, ada sebuah makam kuno setinggi beberapa lusin zang bertumpu di sana. Sungai surgawi mengalir ke dalam dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja,
Pemandangan ini sangat tidak jelas dan sulit untuk melihat semuanya dengan jelas. Itu karena simbol kutukan, kemegahan suci, dan petir saling terkait, menghalangi pandangannya. Namun, dia yakin mereka sudah sampai di tempat tujuan. Di samping sisi Si Hao adalah seorang Taoti. Itu sangat besar dan tertutup sisik ungu yang berkedip-kedip dengan cahaya. Itu penuh dengan energi berdarah. Tanduk di kepalanya memang agak mirip tanduk naga, tapi juga seperti tanduk kambing bercabang. Sepertinya dia melihat hantu. Tidak dapat dipercaya bahwa ia benar-benar dapat melihat makam abadi. Dalam hati Taoti menggigil. Ia menghadapi begitu banyak kesulitan ketika bepergian dengan anggota klannya dan bahkan membawa bambu dewa penangkal jahat, tetapi mereka bahkan tidak dapat mencapai tempat ini. Pemuda ini tidak pernah mengungkapkan harta ilahi, jadi mengapa dia bisa menolak kutukan dan datang padanya? Itu berspekulasi bahwa Si Hao pasti memiliki beberapa objek penangkal kejahatan suci, atau dia tidak akan bisa menahan kutukan. Selain itu, karena objek ilahi inilah dia mampu secara bertahap menghilangkan kutukan dari tubuhnya. Ketika memikirkan hal ini, ia merasakan gelombang amarah. Itu karena alasan pihak lain melakukan ini adalah demi memakannya. Taoti merasa seperti menjadi gila. Ini benar-benar jenis penghinaan. Aspek paling kuat dari rasnya adalah ia dapat melahap semua makhluk hidup. Setelah dibudidayakan hingga puncak, ia bahkan bisa melahap hukum alam langit dan bumi. Mereka selalu menjadi orang yang memakan ahli ras lain, namun hari ini, justru sebaliknya. Seseorang akan memakannya. Taoti adalah salah satu ras terkuat di alam yang lebih tinggi. Kekuatannya tak tertandingi. Perlombaan ini membuat semua warisan abadi lainnya menjadi sangat menakutkan, tidak mau memprovokasi mereka. Selain itu, nenek moyang kuno klan mereka masih hidup. Kekuatannya bisa mengguncang ke 3.000 provinsi. Si Hao memperhatikan perubahan yang terjadi padanya. Dia berhenti dan melihatnya sekilas. Dia harus membuat beberapa persiapan juga. Kutukan di sini semakin kuat, jadi dia perlu menyesuaikan dirinya dengan kondisi optimalnya. Taoti juga menyesuaikan diri. Ia tahu bahwa pihak lain tidak akan melepaskannya, tetapi ia tetap tidak ingin menyerah. Itu telah meninggalkan namanya di monumen penguasa iblis, dan peringkatnya tidak terlalu rendah. Mungkin, jika tahu bahwa Si Hao menduduki peringkat nomor 1 untuk kekuatan, dia tidak akan berpikir seperti ini. Si Taoti bertindak, bergegas menyerang. Itu karena Si Hao merasa tidak akan membawanya ke makam abadi dan akan menyingkirkannya di sini. Energi darah yang tak berujung melonjak, mengalir keluar seperti laut. Taoti benar-benar kuat. Dengan sapuan dari cakar makhluk muda berdarah murni ini, bahkan kekosongan menjadi sedikit redup. Peng! Si Hao mengangkat tangannya, menggunakan telapak tangannya untuk langsung menghadapinya. Taoti tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan keras. Cakar itu tiba-tiba mulai mengeluarkan darah. Sangat kuat. Taoti segera merasakan ketakutan di dalam. Daging ras mereka kokoh sampai-sampai ras biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, ini adalah manusia, namun dia sangat kuat. Ia membuka mulut berdarahnya yang sangat besar untuk melahap semua makhluk hidup. Sebuah lubang hitam muncul di kehampaan, mengelilingi tubuh asli Si Hao. Manusia, kamu bisa mati. Taoti mempertaruhkan semuanya, menggunakan kemampuan ilahi klannya yang hebat, dengan panik menyalakan darah esensinya. Lubang hitam segera melonjak dengan pancaran ilahi, membangun hukum alam untuk menyempurnakan Si Hao. Si Hao mengambil langkah. Sinar petir muncul di sekelilingnya. Sebuah tinju meledak keluar, menyerang melalui lubang hitam. Dia keluar. Taoti batuk darah dan terhuyung mundur. Itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah teknik berharganya benar-benar dihancurkan dengan begitu mudah, begitu saja?
Saya tidak bisa menerima ini. 2 hari ini merupakan siksaan untuk itu, sekaligus penghinaan. Itu karena pihak lain membantunya memperbaiki kutukan, tetapi bahkan tidak menyegelnya. Ini jelas karena dia tidak takut mencoba melarikan diri atau membalas. Matanya menunjukkan tatapan tajam. Itu dikenal sebagai keturunan dari binatang ganas kuno peringkat surgawi, jadi bagaimana itu bisa menjadi makanan makhluk lain? Melepaskan kekuatan tersegel. Si Taoti meraung keras. Rantai muncul satu demi satu di sekitar tubuhnya. Itu terbentuk dari simbol, muncul seperti rantai dewa, mengikat kerangka dan dagingnya. Kaca. Saat itu juga, semua rantai ini runtuh. Gelombang cahaya simbol bergegas ke langit. Saat itu, Taoti memuntahkan seteguk darah esensi, menderita luka parah. Namun, kekuatannya meningkat pesat, menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Rasnya memiliki teknik rahasia yang membangun simbol dan menyelamatkan kekuatan ilahi, menekan diri sendiri. Ketika mereka melepaskan semuanya pada saat kritis untuk menyerang alam kultivasi yang lebih tinggi, mereka dapat segera berhasil. Si Hao terkejut dan berkata, "Aku meremehkanmu. Hanya dengan begini kau tidak akan membuatku kecewa." Petik 2. Saya menekan diri saya sendiri untuk menyalakan api ilahi, tetapi sekarang, fondasi Dao saya sendiri dihancurkan. Anda harus membayar harganya. Si Taoti meraung. Energi darahnya melonjak saat melemparkan dirinya dengan kejam. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan simbol yang indah. Dengan mengangkat tangan atau mengangkat kakinya, kekosongan akan bergetar dan bergemuruh karena suara. Kali ini, ia bertukar beberapa lusin serangan dengan Si Hao. Pertempuran menjadi semakin intens. Itu sangat ganas. Pada akhirnya, mereka menerobos 100 pertukaran, meletus sepenuhnya. Ini kuat. Si Hao kaget. Saat ini, dia merasa bahwa ini layak menjadi Taoti yang legendaris. Namun, ketika kata-kata ini terdengar di telinga Taoti, itu seperti sejenis ejekan. Itu melepaskan raungan rendah dan berkata, "Sebagai murid tertinggi muda klan Taoti, tidak ada yang berani meremehkanku seperti ini sebelumnya." Semua pori-pori tubuhnya terbuka, darah mengalir keluar. Itu menyala sendiri, benar-benar gila untuk melawan Si Hao sampai mati. Si Hao tergerak. Klan Taoti memiliki makhluk tertinggi muda yang dikabarkan menyapu ratusan balapan tanpa menemui siapapun yang bisa menandinginya. Dia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi karena mereka sudah menjadi musuh, dia tidak bisa membiarkan musuh sebelum dia pergi lagi. "Ayo akhiri ini," Si Hao berkata dengan dingin. Dia tidak ingin mengulur waktu lagi. Dia harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi optimal dan memasuki makam abadi. Taoti ini membebaskan dirinya dari belenggu sendiri, dan setelah melepaskan segelnya, dia benar-benar menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah bertukar 150 serangan dalam pertempuran besar melawan Si Hao, dia akhirnya terbunuh oleh sambaran petir. Itu tidak mau. Itu melemparkan dirinya ke depan dengan cara yang sangat kejam dan menyeramkan. Namun, pada akhirnya, matanya menjadi redup, lalu roboh. Sayang sekali, saya tidak bisa mendapatkan kemampuan dewa yang melahap ras Taoti. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ada batasan yang ditempatkan di lautan kesadaran semua klan yang kuat ini. Begitu orang luar mencoba mencarinya, itu akan hancur dengan sendirinya. Saat Taoti ini meninggal, tulang primordial aslinya juga hancur. Si Hao duduk di sana, dengan tenang mengatur pernapasannya, menyesuaikan setiap bagian tubuhnya ke kondisi optimal. Kemudian, dia mengeluarkan tungku pil, untuk sementara waktu memindahkan obat-obatan berharga itu ke kantong surga dan bumi. Dia menggunakan tekniknya yang berharga untuk mengumpulkan uap air di udara dan menghasilkan air. Setelah mencuci daging Taoti,
dia kemudian memasukkannya ke dalam tungku pil untuk merebusnya dengan api daunnya sendiri. Sayang sekali saya tidak dapat menemukan kakek saya. Kalau tidak, kita bisa makan makanan enak yang cocok untuk putra naga. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia belum pernah makan daging taoti sebelumnya, tetapi dari daging yang berkilau di dalam tungku pil dan cahaya warna-warni yang cemerlang, dia tahu bahwa daging ini pasti bergizi dan suci. Jenis binatang ganas peringkat surgawi ini adalah ras terkenal di antara makhluk berdarah murni. Seluruh tubuh mereka adalah harta karun dan bisa dianggap sebagai obat daging yang hebat. Sangat harum. Beberapa jam kemudian, si Hao mulai makan hingga mulutnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Dagingnya sangat empuk, dan ketika masuk ke mulutnya, itu berisi jenis aroma yang unik. Rasanya terlalu enak, benar-benar kelezatan yang langka. Petik 2. Si Hao benar-benar tergila-gila dengan makanan ini. Daging taoti sangat lembut dan lezat, benar-benar layak disebut hidangan daging yang luar biasa. Sayang sekali tidak ada anggur, atau dia akan benar-benar minum beberapa cangkir. Tungku pil tidak terlihat besar, hanya setinggi kepalan tangan, tapi bisa menampung seluruh taoti di dalamnya. Bagian dalamnya bergolak dengan esensi spiritual. Semua esensi obat hebat itu perlahan-lahan dimasak di dalamnya. Si Hao melahap makanannya. Dia terlihat sangat halus dan cantik, tapi sekarang, dia seperti raja perut yang hebat. Dia melahap setengah kecil dari taoti sekaligus, membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci. Pada akhirnya, dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Setiap pori di tubuhnya melonjak dengan kekuatan ilahi. Ini adalah tanda bahwa dia telah mencapai batasnya, tetapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu karena kedepannya sangat berbahaya. Kekuatan kutukan sangat kental. Dia akan membuat kekuatan dewa sendiri melonjak hingga batasnya, menyimpan kekuatan daging taoti. Selesai. Si Hao berkata pada dirinya sendiri setelah benar-benar memakan setengah dari taoti. Hong. Si Hao berjalan ke depan. Kekuatan ilahi bergolak, membentuk seberkas cahaya yang membungkusnya, menahan kekuatan kutukan. Beberapa li jalan berikut ini cukup unik. Setiap kali dia menempuh jarak tertentu, kekuatan kutukan akan meningkat beberapa kali, membuat seseorang merasa tercekik. Bahkan si Hao sedang berjuang. Aku hampir sampai. Ada 1 li terakhir yang tersisa, tetapi kekuatan kutukan meningkat dengan cepat, turun seperti hujan lebat, menenggelamkannya di dalam. Sumber kutukan itu adalah kuburan kuno itu. Itulah mengapa semakin dekat dia, semakin sulit untuk bertahan. Itu sebanding dengan kultivasi seseorang, jadi semakin tinggi ranah kultivasi seseorang, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Batu penyerang ilahi dan kupu-kupu kaisar dimasukkan ke dalam kantong langit dan bumi dan kemudian ke lorong surgawinya. Dia sekarang menghadapi segalanya sendirian untuk mendekati makam besar itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tubuh si Hao berlumuran keringat. Tulang di tubuhnya retak dengan suara, seolah tubuhnya sedang dihancurkan. Dia makan setengah dari taoti, jadi dia penuh dengan kekuatan ilahi, tetapi dia masih merasa lelah. Li terakhir memakan waktu 3 hari penuh. Selama jangka waktu ini, dia harus duduk beberapa kali dan menghilangkan kutukan dengan susah payah. Kaca. Selama kurun waktu tersebut, masih ada aliran listrik yang terus-menerus padam. Itu sangat menakutkan. Mendarat di tubuhnya dari waktu ke waktu. Darah mengucur dari bahunya, bahkan melukai tubuhnya. Tempat ini mendidih dengan esensi spiritual. Petir terjalin, dan kekuatan kutukan menutupi tempat ini dengan rapat. Listrik membawa jejak aura Dao yang abadi. Dia hanya kekurangan beberapa lusin langkah terakhir, tetapi si Hao tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tekanannya terlalu besar, dan kutukan tidak bisa dihilangkan.
Dagingnya menunjukkan tanda-tanda akan runtuh, dan pikirannya benar-benar kelelahan. Ini adalah jenis kultivasi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, memasuki kondisi meditasi. Dia duduk untuk melawan kekuatan ini, memperlakukan ini sebagai perbaikan diri hidup dan mati. Keadaan mentalnya berubah, membuatnya berpikiran jernih dan tenang. Dia memperlakukan ini seperti sejenis kehalusan, melaksanakan transendensi diri dan memahami kekuatan kilat di kehampaan. Selangkah demi selangkah. Beberapa lusin langkah terakhir membutuhkan waktu 3 hari bagi si Hao. Dia akhirnya sampai di kuburan besar. Itu dibuat dari tumpukan tanah kuning, sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Sungai besar itu meluap, langsung mengalir ke kuburan. Tempat ini memiliki simbol tak berujung yang berkedip-kedip dan aura dao besar yang menakutkan. Makam yang dikeringkan adalah sejenis dao yang hebat. Inilah yang si Hao rasakan. Ketika dia tiba, ini adalah pikiran yang dia pikirkan. Mungkin kesempatan alami terbesar yang sebenarnya adalah kuburan ini. Di tempat ini, seluruh makam kuno memiliki sejenis hukum alam yang melepaskan simbol dari waktu ke waktu. Selain itu akan meletus dengan pancaran petir yang mengalir ke surga ke-9. Apakah benar ada yang abadi yang mati di sini, dikuburkan di kuburan ini? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Kepalanya berkeringat. Dia duduk di sana dengan susah payah, menahan tekanan yang luar biasa. Dia mengeluarkan murid ganda untuk melihat melalui kabut dan pancaran kilat, mengintip ke dalam segala sesuatu di makam abadi. Itu adalah, matanya membelalak, mengamati segala sesuatu di bawah dengan kaget. Tempat itu tertutup hamparan kemerahan merah. Ada darah berwarna cerah yang membawa aura abadi. Itu melonjak dengan vitalitas yang merah dan tembus cahaya, berkilau seperti batu permata. Apakah ini darah abadi, atau darah penguasa iblis? Suara si Hao gemetar. Dia merasa sedikit tergerak, mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa mendapatkannya. Makam kuno adalah sejenis dao besar. Itu mungkin mewakili dao abadi, tetapi mungkin juga berisi hukum alam dao tertinggi dari penguasa iblis. Dia pasti tidak bisa memasukinya sendirian. Dia mencobanya, mengeluarkan artefak magis. Pada akhirnya, begitu mendekati, itu dibakar menjadi abu oleh simbol-simbol yang berkilauan itu. Saya tidak akan memasuki makam abadi dan saya hanya akan duduk di sini untuk memahami dao agung dan hukum alam. Si Hao membuat keputusan ini. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahan kutukan saat bermeditasi, memahami dao besar makam abadi. Selama beberapa hari pertama, si Hao merasakan sakit yang tiada taraf. Ini adalah jenis siksaan yang menghancurkan tulang. Kutukan memasuki tubuhnya dan pancaran kilat meretas, menutupi tubuhnya dengan darah. Dagingnya menjadi redup. Pada akhirnya, dia akhirnya mulai perlahan beradaptasi dengan tempat ini, dan segalanya berubah sedikit menjadi lebih baik. Selain itu, dari waktu ke waktu, dia menangkap jejak dao, dan dia mempelajari jejak ini. Setengah bulan kemudian, si Hao terkejut saat mengetahui bahwa dia akhirnya merasakannya. Tempat ini berisi kekuatan petir dalam jumlah besar, dan dia bisa menangkap sedikit lintasan mereka. Aura dao abadi. Si Hao mempelajari aura ini, menutup matanya dan merasakan simbol-simbol yang rusak ini. Kemudian, dia melihat pemandangan aneh satu demi satu. Itu adalah transformasi kilat, mendalam dan misterius. Petir memiliki kehidupan, berubah menjadi tanaman yang mengandung vitalitas yang tumbuh subur. Si Hao berkata dengan lembut, inilah yang dia pahami. Petir tidak hanya mengandung kekuatan destruktif, tetapi juga mewujudkan kehidupan. Dia menangkap wawasan ini. Kemudian, dia melihat bumi yang terbentuk dari petir. Ada bebatuan tanah yang saling bertumpu, tebal dan megah.
Kemudian, dia melihat sungai. Petir berubah menjadi cairan, menjadi air yang mengalir di antara langit dan bumi. Kiang. Suara logam terdengar di udara. Semua jenis petir membeku menjadi berbagai jenis senjata logam, berubah menjadi tombak, dan lain-lain. Kekuatan mereka adalah surga yang melimpah. Petir juga bisa menjadi logam dan memiliki ketajaman yang tinggi. Di makam abadi, simbol terus berubah, mengungkapkan semua jenis misteri yang mendalam. Si Hao membenamkan dirinya dalam ini, benar-benar melibatkan dirinya. Ini jelas kilat, tetapi si Hao melihat elemen paling orisinal dari dunia ini, kayu, tanah, air, logam, api. Hong. Akhirnya, beberapa sambaran petir dengan karakteristik berbeda bertabrakan. Untaian energi caotik benar-benar merembes keluar. Listrik ini sangat mengerikan dan dipenuhi dengan aura Dao yang abadi. Si Hao memahami untuk waktu yang sangat lama. Teknik berharga Dao petir menjadi jauh lebih kuat. Tanpa disadari, sebulan telah berlalu. Hanya satu periode pemahaman ini yang memakan waktu sebulan penuh. Jika berita ini tersebar, pasti akan membuat orang lain tercengang. Semua kondisi pemahaman Dao sulit untuk dilanjutkan. Itu harus menjadi momen wawasan yang singkat. Saya telah melihat jalannya. Saya tahu bagaimana saya harus mengembangkan Dao petir. Si Hao berkata dengan lembut. Pemahaman Dao bulan ini memungkinkannya untuk melihat perubahan paling mendasar dari Dao petir, tetapi juga perubahan yang paling berharga. Segera setelah itu, tubuh si Hao melonjak dengan api yang membawa aura destruktif, berkobar dengan cepat. Aku sudah memahami satu jenis transformasi dasar dari Dao petir, api. Seiring dengan kehancuran datanglah vitalitas yang berkembang, serta cahaya. Petik 2. Inilah masalahnya. Tubuhnya tampak seperti mendidih dengan cahaya yang menyala-nyala, tetapi itu adalah petir. Ini adalah listrik, tetapi berdenyut seperti nyala api, menyala dengan kekuatan besar. Dao petir saat ini yang dia pegang tanpa diragukan lagi jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Dia menjadi lebih dekat dengan petir. Listrik berubah menjadi api, membungkusnya di dalam. Si Hao bangun. Setelah memahami transformasi mendasar dan mendalam dari petir Dao ini, dia tampaknya membentuk semacam hubungan dengan petir Dao abadi di sini. Pengaruh kutukan padanya juga menjadi jauh lebih lemah. Dia berkeliling di sekitar makam besar ini untuk melihat apa yang mungkin terdapat di area lain. Ada tanaman tak ternilai yang mengandung simbol petir. Si Hao kaget. Di sisi lain dari makam besar itu ada beberapa tanaman. Ada rumput aneh, semak, dan kuncup bunga yang lembut. Mereka semua membawa pancaran listrik dan mengandung simbol-simbol misterius. Episode ke-638, dengan judul Pensiun Setelah Sukses. Langsung ke dalam alurnya. Tanaman ini berakar di kuburan abadi, beberapa segar dan hijau, yang lain berkedip-kedip dengan cahaya perak, bergelombang dengan energi ungu seperti awan, atau keemasan yang gemerlap, warna mereka bersinar cemerlang seperti jalinan petir. Napas si Hao terengah-engah. Tanaman ini terlalu berharga. Setiap batang memiliki pola yang berbeda terukir di atasnya. Mereka berisi kekuatan petir, serta jejak energi Dao yang abadi. Sinar petir berkedip-kedip. Bagi mereka yang mengembangkan teknik petir yang berharga, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Satu tangkai, dua tangkai. Mata si Hao menatap kosong. Hamparan besar ini berisi lebih dari 100 tanaman. Dengan begitu banyak ramuan obat, itu beberapa kali lebih berharga daripada bidang pengobatan dewa surgawi. Sayangnya, dia tidak bisa memetik satu pun dari mereka, karena tanaman ini tumbuh di kuburan abadi, tempat yang tidak bisa dia lewati sama sekali. Si Hao merasa sulit untuk tenang. Tangkai rumput emas aneh yang dia gali sebelumnya memungkinkannya untuk dengan cepat mengembangkan teknik berharga Thunderfall Sparrow, yang memiliki khasiat ilahi.
Sekarang, lebih dari 100 tanaman serupa terhampar di hadapannya. Ini bahkan lebih merupakan fantasi daripada legenda. Jika dia bisa memilihnya, dia pasti bisa mendorong teknik dao petirnya ke puncak. Layak menjadi makam abadi. Makam ini sudah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Itu tercakup dalam energi petir dao abadi. Setelah berlalunya waktu tanpa akhir, sebenarnya ada tanaman yang tumbuh di sini satu demi satu. Tentu saja, jika ada eksistensi yang terkubur di bawah kuburan besar, maka nilainya akan semakin besar. Mungkinkah benar-benar ada eksistensi abadi yang terkubur di dalam makam ini, yang abadi itu? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Titik tertinggi di atas makam diwarnai dengan darah asli berwarna merah. Itu berkilauan dan tembus cahaya, memancarkan cahaya warna-warni merah tua seperti batu permata. Setelah berlalunya waktu tanpa akhir, itu masih melepaskan aura kehidupan yang meriah. Legenda itu sudah ada terlalu lama. Tidak ada lagi yang bisa membuktikan keasliannya. Setelah melihat hamparan rumput yang jarang terlihat yang semuanya tumbuh di atas makam, dengan setiap batang yang begitu berharga, si Hao tidak mau melewatkan kesempatan ini begitu saja. Dia benar-benar ingin memetik sedikit, tetapi bagaimana dia bisa mendekat? Pertaruhkan semuanya. Ada beberapa batang yang tidak terlalu jauh dari kuburan dan juga tidak di lereng yang tinggi. Dia memusatkan perhatiannya di sana dan memutuskan untuk mengambil beberapa risiko. Begitu dia mendekat, busur listrik bersinar, meledakkan si Hao jatuh ke belakang, mengoyak dagingnya dan menghitamkan tubuhnya. Darah mengalir keluar. Inilah tepatnya kekuatan makam abadi. Lintasan cahaya apapun yang dilepaskannya merusak. Meskipun tubuh fisik si Hao telah dilatih melalui kerja keras dan sekuat berlian, tetap saja tidak bisa bertahan. Tubuhnya saat ini sudah jauh lebih tahan lama daripada binatang buas peringkat surgawi, tetapi di bawah aura dao abadi, dia masih terluka. Namun, dia tidak merasa kecil hati. Dia memahami hukum alam dao petir untuk membuat dirinya sejelas mungkin, bergabung dengan simbol petir untuk menjadi bagian dari mereka. Bisa tinggal di depan makam besar ini untuk waktu yang lama dan memahami hukum alam sudah cukup sulit. Jika dia ingin mengukur makam itu, kesulitannya pasti sangat tinggi. Dia mencoba beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia selalu terluka parah. Kekejaman, si Hao muncul, tidak mau menyerah, terus berlanjut meskipun mengalami kemunduran berulang kali. Hong, dia melangkah ke kuburan tanah. Garis cahaya merah, tua terbang. Busur listrik ini tidak terlalu kuat, tapi seperti bilah darah yang bisa memotong segalanya. Itu meretas tubuh si Hao. Apu terdengar. Darah memercik tinggi ke udara. Punggung si Hao pecah, dan itu juga hangus hitam. Simbol dao petir berkedip-kedip intens, hampir mencabik-cabiknya. Ini untuk memurnikan tubuh dan menerima baptisan dao petir. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia menggunakan waktu siang dan malam untuk mengambil satu langkah saja ke dalam makam besar itu. Dia duduk di sana, mengkonsolidasikan kekuatannya tanpa meringkuk kembali. Siu. Tidak lama kemudian, seberkas energi ungu melayang, dan kemudian meletus. Ini kabut petir. Itu berubah menjadi bola cahaya dan membungkus dirinya di sekelilingnya, membuat tempat ini meledak dengan kekuatan. Rambut si Hao berdiri tegak. Tubuhnya hitam hangus, dan dagingnya mengering. Lapisan kulit kering pecah-pecah. Situasinya saat ini tidak baik, terlihat sangat berbahaya. Membiarkan petir masuk ke dalam tubuh. Dia saat ini mengalami baptisan dan melakukan semua yang dia bisa untuk menggabungkan petir ini ke dalam tubuhnya. Dia mencoba menyelaraskan dengan aura untuk mencegah lebih banyak luka. Setelah menghabiskan waktu selama 2 hari dan malam, dia akhirnya stabil. Dia duduk di dasar kuburan.
Luka yang menutupi tubuhnya tertutup. Kulit tua hitam dan abu-abu terpisah, menampakkan kulit cerah dan berkilau lagi. Setelah semua ini, saya hanya membuatnya satu langkah. Si Hao menghela nafas dengan takjub. Tanaman yang paling dekat dengannya adalah pohon kecil seperti rubi. Itu masih beberapa puluh langkah lagi. Ingin menggalinya terlalu sulit. Namun, dia juga mengerti betul bahwa jenis pemukulan listrik dan luka terus-menerus juga merupakan cara untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Itu terus memperkuat ketahanannya terhadap listrik. Yang paling penting adalah dia menjadi lebih dekat dengan petir, membuatnya lebih mudah dikendalikan. Hanya, ketika dia memikirkan beberapa puluh langkah yang tersisa, kulit kepala si Hao juga merasakan gelombang mati rasa. Dia masih harus mengambil risiko bahaya dan menanggung serangan paling mengerikan hanya untuk mendekat. Dia membentuk sebuah tangan besar yang terbuat dari teks tulang dan mengulurkan tangan. Namun, itu segera meledak terpisah oleh busur listrik, tidak dapat mendekati pabrik sama sekali. Simbol-simbol itu juga tidak berguna. Untuk beberapa puluh langkah terakhir, si Hao membutuhkan 8 hari penuh sebelum akhirnya mendekat. Setiap hari, tubuhnya akan diledakkan hingga darah berhamburan kemana-mana dan tubuhnya hangus menghitam. Ini adalah jenis penderitaan, seolah-olah dia telah turun ke dunia bawah. Namun, ini jauh lebih cepat dari yang dia duga. Selama proses ini, dia juga harus mempertahankan diri dari kutukan. Untungnya, setelah mempelajari misteri yang mendalam Dao Petir, kekuatan kutukan melemah sedikit. Pada hari ke-9, si Hao tiba di depan sebuah pohon merah tua. Dia merasa ingin menangis. Ini benar-benar proses yang sulit. Kuburan bodoh. Dia sangat marah. Selama beberapa hari ini, rambutnya berdiri tegak, dan ketika dia bernapas, hidung dan mulutnya menyemburkan pancaran listrik. Seluruh tubuhnya hampir hancur menjadi batu bara. Dia akhirnya akan berhasil. Pohon kecil yang seluruhnya berwarna merah ini sudah cukup untuk menutupi kerugian. Meskipun tingginya hanya 1 kaki, itu tertutup pola dan memiliki listrik merah melingkar di sekitarnya yang melepaskan gelombang tangisan. Ini bisa, tanpa diragukan lagi, membantu si Hao dalam kultivasi teknik berharga kilatnya. Sama seperti bagaimana dia bisa menerobos dengan lancar setelah mempelajari kemampuan ilahi Thunderski Sparrow, dia bisa menggunakan ini untuk memahami lebih banyak misteri petir yang mendalam. Si Hao dengan hati-hati menggalinya. Selama proses ini, seluruh tubuhnya retak terlepas dari petir, dan pori-porinya juga mengeluarkan listrik. Saya akhirnya mendapatkannya. Dia puas. Setelah berkultivasi selama 2 jam, dia menargetkan tangkai lain. Itu dipenuhi dengan energi ungu dan tampak agak kabur. Itu 6 atau 7 langkah darinya. Kali ini, dia menghabiskan waktu 3 hari 3 malam untuk mencapainya. Seluruh tubuhnya menjadi ungu karena pancaran petir. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan geraman. Si Hao mengutuk keluar. Ini terlalu menyakitkan. Demi memetik batang obat, dia dipukuli seperti karung pasir, di sini dipukuli hingga 1 inci hidupnya. Jamur emas. Target berikutnya adalah jamur emas seukuran kepala manusia. Pancaran petir berderak dengan suara pilih pala. Dia menggunakan 2 hari 2 malam sebelum berhasil memanennya. Kemudian, si Hao berjalan menuju bambu giok hijau. Itu hanya setebal sumpit, tingginya 2 kaki dan berwarna hijau tua. Ada cahaya hijau di sekitarnya. Tanda pisah. Sama seperti itu, si Hao terus menggali 5 dari mereka. Setiap tangkai mengandung petir yang kaya dan memiliki pola misterius terukir di atasnya dan untaian aura petir Dao abadi. Ketika dia ingin menggali lebih banyak, sudah tidak ada lagi yang dekat dengannya. Dia mengangkat kepalanya, menemukan bahwa yang paling dekat adalah 20 sesuatu yang jauh lebih jauh.
Mereka semua ada di belakang kuburan besar ini. Baginya, ini adalah jarak astronomis. Itu karena dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk setiap beberapa langkah yang dia ambil di kuburan ini. Selain itu, ketika dia mengamati area itu dengan cermat, dia menemukan dengan terkejut bahwa di belakang makam besar itu, selain pancaran petir, juga ada untaian energi kacau yang merembes keluar dari bumi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia dekati. Jika dia benar-benar menyentuhnya, dia pasti akan diledakkan menjadi abu. Petir Dao abadi sejati, terkubur di dalam kuburan. Si Hao tahu bahwa dia hanya bisa sampai sejauh ini. Dia tidak bisa melanjutkan. Dia mundur dari makam abadi selangkah demi selangkah, merasa lega. Saat ia turun kembali, beban di tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia telah mengalami terlalu banyak tekanan selama beberapa hari terakhir ini. Pergi begitu saja. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia berjalan mengelilingi makam besar itu, merasa agak disayangkan. Kemudian, setelah berpikir sejenak, dia dengan tegas mengeluarkan artefak magis untuk mencoba dan mengumpulkan bumi di sini. Batu penyerang ilahi terkejut, tampak tercengang saat dia melihatnya. Mulutnya melebar, tapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar seperti membuat marah manusia dan dewa. Dia bahkan tidak membiarkan tanah kuburan itu pergi. Kamu benar-benar orang aneh. Apakah Anda tidak takut menyinggung almarhum? Kata batu pemukul ilahi. Apa yang kamu mengerti? Bumi ini mengandung petir, jadi itu jelas merupakan bahan berharga yang tak ternilai harganya. Itu adalah senjata pembunuh yang hebat juga, kata si Hao. Hong, sayangnya, artefak magis itu pecah, hancur berkeping-keping oleh petir di makam itu. Si Hao mengedipkan matanya. Dia ingin membawanya, tapi tidak mungkin. Kekuatan di dalam bumi terlalu besar. Apa yang saya lakukan? Dia menyaksikan tanpa daya, merasa tidak ada cara. Apa lagi yang harus dilakukan? Cepat keluar dari sini. Kamu benar-benar melangkah terlalu jauh, bahkan tidak membiarkan bumi kubur pergi. Batu penyerang ilahi itu melingkar di bibirnya. Si Hao menggaruk kepalanya tanpa daya. Dia tahu betapa luar biasanya bumi makam ini dan ingin membawanya pergi, jadi pada akhirnya, dia melemparkan batu pemukul ilahi keluar dari dalam lorong sorgawi dan berkata, apakah kamu tidak suka makan bumi dan batu? Cepatlah melahap beberapa puluh ribu jin itu. Petik 2. Bajingan, batu pemukul ilahi mulai mengutuk keluar. Ia suka makan, tetapi tidak ingin makan. Dari kuburan kuno, ini sama sekali tidak cocok dengan perutnya. Apa yang salah denganmu? Setiap suapan yang Anda makan akan membuat Anda semakin kuat. Apakah Anda benar-benar akan melewatkan kesempatan yang begitu besar saat itu tepat di hadapan Anda? Si Hao mendesak, aku tidak akan memakannya bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Aku adalah batu dengan prinsip. Batu pemukul ilahi cukup pantang menyerah. Kamu benar-benar tidak akan makan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ada aura Dao abadi di dalam. Tidak ada jalan kembali setelah Anda melewatkannya, kata si Hao. Selain itu, ia mendemonstrasikan hasil pemahaman Dao terbarunya. Batu pemukul ilahi bertentangan. Bisa juga dirasakan bahwa bumi makam itu tidak biasa. Ada gumpalan energi misterius di dalamnya. Pada akhirnya, ia mengatupkan giginya dan berkata, aku adalah batu dewa dengan prinsip. Prinsipku adalah, demi menjadi kuat, aku secara alami akan makan. Si Hao mengerutkan bibirnya dengan jijik. Prinsip teman ini benar-benar sesuatu. Ah, batu penyerang ilahi berteriak dengan sedih. Tidak hanya petir di kuburan, ada kekuatan kutukan juga. Segera setelah dia makan seteguk penuh, seluruh tubuhnya diledakkan sampai listrik berkedip-kedip dan jatuh di udara. Aku akan mati karena kesakitan. Ini adalah pertempuran yang sulit. Dengan bantuan si Hao,
batu pemukul ilahi menahan kutukan dan menghaluskan petir, melahap bumi. Ini tidak bagus, aku ingin mengumpulkan sedikit tanah dan menggunakannya untuk berperang. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan tungku pil itu. Dia melemparkan daging Taoti ke dalam kantong langit dan bumi dan berkata, mari kita gunakan ini untuk mengumpulkan tanah kuburan terlebih dahulu. Saya akan membersihkannya dengan benar nanti. Petik 2. Si Hao mulai menggunakan tungku pil misterius untuk mengumpulkan bumi makam abadi. Ini adalah resiko yang sangat besar. Setiap kali dia mengumpulkan bahkan sedikit, itu akan menempatkannya dalam 1 inci dari hidupnya. Dia menghabiskan setengah bulan untuk mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia akhirnya puas, membawa setengah kuali tanah bersamanya saat dia pergi. Anak muda, kamu benar-benar kejam, bahkan tidak membiarkan bumi kubur pergi. Kamu benar-benar orang aneh. Batu penyerang ilahi bergumam dengan berisik. Setelah berjalan beberapa saat, si Hao berhenti lagi dan menatap sungai surgawi yang berkilau itu terus-menerus. Bagaimana menurutmu tentang air sungai? Batu pemukul ilahi menjadi bodoh. Dia menatap dengan ekspresi kaget. Hanya setelah sekian lama berlalu barulah dia berkata, jangan bilang bahwa kamu ingin mengambil sedikit air sungai ini juga. Tidakkah menurutmu nilai air sungai itu tinggi? Si Hao berkata dengan agak alami. Kemudian, dia menggosok tangannya dan menarik lengan bajunya untuk persiapan mengambil air sungai. Batu penyerang ilahi tercengang. Dia merasa bahwa anak muda ini benar-benar tidak dapat disembuhkan. Jika berita ini sampai keluar, aku tidak mengenalmu, oke. Ini terlalu memalukan. Petik 2. Tidak diragukan lagi, ini adalah sejenis siksaan. Mengumpulkan air sungai surgawi jelas merupakan tugas yang sangat berbahaya. Si Hao diledakkan sampai dagingnya pecah. Jeritan sengsara terdengar tanpa henti. Bodoh, kamu membawa semua ini ke dirimu sendiri. Batu pemukul ilahi bersukacita dalam bencana si Hao. Setelah menghabiskan beberapa hari, si Hao hanya akan mendapatkan sedikit air, tetapi dia masih akan diledakkan sampai dia melayang di antara hidup dan mati. Dia terus-menerus menginjak amarah dan mengutuk tanpa henti, merasa sangat tidak puas. Namun, pada akhirnya, dia tetap berhasil, pergi dengan air dalam jumlah besar dari sungai dan tubuh yang penuh luka. Pria yang memalukan, terlalu kurang dalam integritas. Sepanjang jalan, batu penyerang ilahi bergumam tanpa henti. Episode ke-639, dengan judul Bertemu Kakek, langsung ke dalam alurnya. Li Yunchong merasa agak curiga. Selama beberapa hari terakhir, dia selalu menatap ke ujung sungai surgawi, selalu merasa ada sesuatu yang terjadi di sana. Simbol berkedip-kedip dan pancaran kilat akan tiba-tiba meletus. Sayangnya, ketika dia masih sekitar 100 li dari kuburan abadi, dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Dia sangat menderita karena kekuatan kutukan, dan dengan desahan ringan, dia berbalik. Dia baru saja muncul dari isolasi baru-baru ini, mengolah teknik berharga Suan Ni di dekat sungai surgawi. Dia berhasil menghaluskan potongan kayu dewa petir yang dia ambil dari sungai juga, yang menghasilkan manfaat besar. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar saudara Huang. Mungkinkah dia benar-benar mendekati makam abadi? Dia berbalik untuk pergi, mengikuti jalan yang sama kembali. Segera setelah itu, dia kembali ke reruntuhan itu dan melihat monumen cemerlang setinggi 3000 zang. Meski sudah lama berlalu, masih banyak orang di sini. Selain itu, ada ahli yang datang ke sini untuk melihatnya. Li Yunchong mendengar diskusi semua orang dan merasa sangat terkejut. Dia berkata pada dirinya sendiri, seseorang akhirnya mengubah peringkat kekuasaan. Dia berjalan dan mengangkat kepalanya, dan kemudian dia langsung membatu.
Dia melihat sosok yang duduk diukir di bagian paling atas monumen ilahi. Meskipun karakter Huang agak sulit untuk dilihat, itu masih cukup menarik. Saudara Huang, Huang. Dia segera mengerti bahwa pemuda yang dia temui yang membangun prestasi yang mengesankan ini. Ini membuatnya sangat terkejut. Dia sudah tahu bahwa pemuda itu sangat tidak biasa, tetapi dia tidak pernah mengira dia akan menjadi menakutkan ini, duduk di atas kepala Qin Changsheng. Yang disebut peringkat kekuatan mempertimbangkan usia seseorang, ranah kultivasi, dan berbagai faktor lainnya. Ini mewakili peringkat individu ketika dalam kondisi serupa. Betapa hebatnya. Meskipun dia sendiri adalah bakat yang luar biasa dan pernah dikenal sebagai tak tertandingi di sebuah provinsi, Li Yunchong tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang yang dapat mengabaikan 10 provinsi. Dia tidak menguji dirinya sendiri di sini, karena dia tidak ingin orang lain mengetahui keberadaannya. Li Yunchong tahu bahwa makhluk tertinggi muda yang tangguh telah bangkit dan akan meninggalkan alam yang lebih tinggi terguncang. Sementara itu, dia beruntung bisa bertukar petunjuk dengannya, bahkan bertukar teknik petir yang berharga. Pemuda ini seperti bintang gemerlap yang secara bertahap akan naik dan mengabaikan ke-3.000 provinsi. Beberapa orang yang mencurigakan datang ke Pulau Vien. Mereka kemungkinan besar datang untuk Huang. 3 bulan telah berlalu, namun tidak ada jejaknya yang ditemukan. Petik 2. Huang, kemana dia pergi? Mungkinkah dia mencapai ujung sungai surgawi? Petik 2. Lebih baik jika dia tidak muncul, atau dia mungkin dalam bahaya besar. Semua orang membicarakan ini. Mereka berasal dari sekte yang berbeda. Selama periode waktu terbaru, para ahli Immortal Mountains semuanya bergegas. Mereka mencari di sekitar untuk melihat orang macam apa sebenarnya Huang ini. Terlepas dari ini, ada orang-orang dari sekte besar lainnya yang bergegas. Dengan kemunculan individu misterius yang bisa mengabaikan 10 provinsi, sensasi hebat tidak terhindarkan. Beberapa warisan abadi ingin mengikatnya. Haoer, apakah kamu masih hidup? Bisa dibayangkan betapa sedihnya perasaan sesepuh itu saat itu. Dia mengalami bencana di Gunung Abadi. Jika dia mendapatkan berita tentang masalah alam bawah setelah itu, hatinya pasti akan sangat kesakitan. Kakek, kamu di mana? Aku harus menemukanmu. Petik 2. Dia tidak ingin kakeknya merasa sedih dan ingin memberitahu kakek 15. Bahwa dia masih hidup, bahwa dia bahkan dapat melawan bakat-bakat luar biasa dan bahwa dia akan bangkit di alam yang lebih tinggi. Mata si Hao berkabut karena kabut. Dia berdiri di sini untuk waktu yang lama. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menetapkan tempat ini sebagai pusat dan mencari di mana-mana di sekitarnya. Kakek 15 pasti tidak mencapai ujung makam abadi, karena si Hao sudah mencapai akhir, namun tidak menemukan siapapun. Tidak ada jejak orang lain. Kakek pasti tidak berbalik karena takut ditangkap oleh orang-orang penjara hitam, antara. Dalam hal ini, kemungkinan besar kakek 15 mengikuti sungai surgawi untuk sementara waktu, dan kemudian setelah merasa bahwa kekuatan kutukan terlalu besar, memutuskan untuk pergi, sehingga pecah. Ketika dia memikirkan ini, pikirannya melonjak. Ada banyak makhluk kuat ketika seseorang tinggal jauh dari sungai surgawi. Mereka semua memahami teknik petir tanpa kekurangan ahli yang menyalakan api ilahi mereka di antara mereka. Mereka sangat berbahaya. Kakek, kita pasti akan bersatu kembali. Si Hao meninggalkan tepi sungai dan turun dari ketinggian di langit, terbang ke bumi besar Pulau Vien. Ini karena sungai surgawi mengalir di langit. Dia memanggil batu pemukul ilahi dan kaisar kupu-kupu agar mereka membantunya mencari petunjuk. Pulau Vien awalnya menggantung dirinya sendiri di udara. Ada berbagai jenis kabut listrik di mana-mana, dan warnanya sangat gelap. Itu sangat luas dan tidak terbatas juga,
jadi mencari satu orang pasti akan sulit dan juga berbahaya. Tidak jauh dari situ, sepasang mata emas menyala. Kemudian, teriakan nyaring terdengar. Aliran listrik yang menyilaukan dan cemerlang terbang. Ini adalah ular aneh yang seluruhnya berwarna emas. Panjangnya 100 zang dengan tanduk hitam di kepalanya. Di punggungnya ada sepasang sayap transparan. Makhluk yang telah mencapai alam ahli tertinggi ini secara tersembunyi menyerang Si Hao. Si Hao tidak mengenali jenis ular ini, hanya mengetahui bahwa itu sangat beracun dan teknik petir yang berharga itu tidak biasa. Dia tidak mengelak dan malah menggunakan kesempatan ini untuk menguji beberapa bulan kultivasinya. Dia membiarkan busur listrik itu memasuki tubuhnya dan bergabung dengan simbol petir di tubuhnya. Dia bahkan tidak terluka sama sekali. Terlalu lemah, kata Si Hao. Dengan mengangkat tangannya, seberkas api melonjak dari telapak tangannya, dan kemudian terlempar keluar. Dengan suara hong, ular aneh ini terbunuh, diledakkan menjadi batu bara hangus. Saat petir berubah menjadi api, semua karakteristik destruktifnya dilepaskan. Ini adalah panen terbesar yang diterima Si Hao dari kuburan abadi. Dia bisa melihat arah kultivasinya. Dia melanjutkan perjalanannya, tetapi pada akhirnya, sebelum melakukan perjalanan sangat jauh, dia bertemu dengan beberapa ular emas aneh lainnya. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Salah satunya, setelah dibunuh, meninggalkan batu emas berkilauan di tempat aslinya. Bagian dalamnya berisi listrik dan simbol yang berkedip-kedip. Ini adalah bahan yang sangat berharga. Di Pulau Vien ini, ada sebagian kecil makhluk yang tubuhnya mengandung kristal jenis ini. Mereka adalah bahan berharga untuk menyempurnakan senjata, jadi di dunia luar, mereka sangat berharga. Ketika ular emas aneh ke-8 terbunuh, Si Hao merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dua matahari tiba-tiba meletus dengan kecemerlangan di depannya, tampak sangat menyilaukan di kehampaan. Astaga! Rambut halus Si Hao berdiri tegak. Fluktuasi kehidupan tiba-tiba meletus dari pegunungan. Itu sebenarnya adalah ular besar yang bersembunyi di sini, dan sekarang, dia hidup kembali dan menatapnya. Itu terlalu tebal. Ular ini merentang di atas bumi yang luas seolah-olah tidak bergerak. Selama beberapa ratus tahun, debu telah menumpuk di tubuhnya, dan saat ini, mulutnya mengeluarkan pancaran kilat yang sangat besar. Dewa, ekspresi Si Hao berubah. Dia memanggil listrik, berbalik dan segera pergi, bergegas menuju sungai surgawi. Hong, bumi besar terbelah. Tanduk hitam di kepala ular aneh itu bersinar, mengirimkan petir yang meruntuhkan banyak puncak gunung di dekatnya. Sayap transparan di punggungnya bergerak, membawanya ke langit, mengejar Si Hao. Pada akhirnya, ketika mendekati sungai surgawi, ia ragu-ragu setelah merasakan kekuatan kutukan dan hanya bisa mundur tanpa daya. Setelah mengalami bencana ini, Si Hao menjadi lebih berhati-hati. Ular aneh itu barusan sangat tangguh, hampir melintasi batas dewa sejati. Itu sangat menakutkan. Kakek, kamu harus baik-baik saja, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah menghadapi situasi berbahaya seperti itu di Pulau Vien, dia menjadi sangat khawatir. Beberapa hari kemudian, Si Hao memasuki wilayah lain. Dia menemukan Silver Ski Centipede yang panjangnya 100 zang. Itu terbentang di tanah, melahap kabut petir dan menyebarkan racunnya keluar. Api ilahi membakarnya dengan cara yang sangat mengerikan. Tempat ini tidak disebut daerah berbahaya tanpa alasan. Dia bertemu serangga kuno tingkat ilahi lainnya. Si Hao membuat jalan memutar di sekitarnya, tidak mengejutkan serangga ilahi yang saat ini sedang berkembang biak. Semakin dia menjelajahi daerah berbahaya ini, dia semakin ketakutan. Makhluk ini tidak sedikit. Mereka melahap pancaran petir dan menyerap kabut elektromagnetik saat mereka beristirahat di sini.
Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang mereka. Si Hao terus mencari, melintasi banyak pegunungan. Dia menemui bahaya besar beberapa kali. Meskipun tidak ada pohon dan itu semua adalah bebatuan pegunungan, mereka juga menyembunyikan binatang besar dan burung buas. Yi, dia kaget. Cahaya warna-warni berkilau, seolah-olah banyak kunang-kunang terbang di sekitar sini. Itu sangat indah dan menawan. Namun, bahkan sebelum si Hao mendekat, simbol gemilang berkedip-kedip dan raungan marah yang mengguncang dunia meletus. Itu adalah sekelompok kupu-kupu perak yang berjumlah ribuan hingga puluhan ribu. Mereka menggerakkan sayap mereka bersama-sama dan menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang sama, tanpa diduga menghancurkan binatang buas keemasan pegunungan berkeping-keping, meledakkannya dengan pancaran listrik. Si Hao menarik napas dingin dari udara. Kupu-kupu yang terlihat lemah, saat dikelompokkan, ternyata sangat kuat. Ada banyak sekali kupu-kupu. Jika saya bisa memerintahkan mereka semua, maka itu akan sangat bagus. Saya ingin mereka semua membantu saya mencari kakek, kata si Hao lembut. Tiba-tiba, dari rambutnya, kaisar kupu-kupu bersinar, membentangkan tubuhnya. Itu mengangguk ke arahnya dan kemudian terbang menuju kelompok kupu-kupu perak. Cermat, si Hao menjadi tercengang. Dia tidak pernah menyangka kaisar kupu-kupu akan bertindak sendiri seperti itu. Namun, hasilnya sama sekali tidak terduga. Begitu kaisar kupu-kupu semakin dekat, kupu-kupu perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, tanpa diduga gemetar ketakutan di hadapannya. Si Hao tercengang. Kupu-kupu kaisar masih merupakan larva yang belum tumbuh sama sekali, namun ia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran ada legenda yang mengatakan bahwa kaisar kupu-kupu muncul di era kuno. Dengan sedikit goyangan sayapnya, makhluk surgawi paling kuat di dunia hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu. Ini, kekuatan ras terlalu besar. Petik 2. Pada akhirnya, semua silver butterflies terbang, bergegas ke segala arah untuk mencari petunjuk. Meskipun sudah seperti ini, si Hao masih dengan cepat memanggil kaisar kupu-kupu kembali, takut akan muncul beberapa kupu-kupu perak tingkat dewa. Jika mereka tiba-tiba menyerang mereka, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Segera setelah itu, si Hao bertemu ras lain, kumbang emas. Ini juga sekelompok makhluk yang berjumlah ribuan hingga puluhan ribu dan berkumpul bersama seperti biji emas. Mereka menutupi langit. Pada akhirnya, kaisar kupu-kupu mengepakkan sayapnya. Dengan penampilannya, semua makhluk ini juga menyatakan kesetiaan mereka. Lupakan si Hao, bahkan batu. Penyerang ilahi pun terkejut, merasa bahwa ini agak tidak terbayangkan. Kaisar kupu-kupu sebenarnya sekuat ini. Sayang sekali, saat itu hanya muncul sekali, dan itu juga terjadi di era kuno. Dunia hanya tahu banyak tentang itu. Kata batu pemukul ilahi. Itu hanya muncul satu kali, tapi penampilan itu saja sudah cukup untuk dicatat, karena prestasinya hari itu terlalu berat. Hanya dengan goyangan dari sayapnya, beberapa makhluk yang sangat kuat musnah. Segera setelah itu, beberapa populasi makhluk mulai bergerak di sekitar Pulau Vien untuk mencari kakek 15. Beberapa hari kemudian, kupu-kupu perak terbang, melepaskan fluktuasi spiritual untuk memberitahu si Hao bahwa ia pernah melihat individu bersenjata itu. Ada beberapa kupu-kupu perak yang pergi sendiri, pergi jauh dari daerah tempat tinggal klan mereka. Kupu-kupu ini persis seperti ini, kupu-kupu yang sudah lama berkeliaran di luar. Itu baru saja kembali. Apa? Ketika si Hao mendapatkan berita itu, dia langsung terguncang. Dia tidak pernah berharap melihat harapan secepat ini. Dia buru-buru mendesaknya dan berkata, "Di mana?" Kupu-kupu perak memandu jalan. Itu juga memberitahu mereka bahwa itu melihatnya lebih dari setengah bulan yang lalu. Si Hao terkejut, bahagia, dan khawatir.
Kakeknya masih ada di Pulau Vien. Dia mengikuti Silver Butterfly untuk jarak yang jauh dan akhirnya mencapai tujuan mereka. Kakek, tolong beritahu saya bahwa Anda menjaga diri sendiri. Saya datang. Segera setelah itu, beberapa serangga emas terbang, mengirimkan dengan indera ilahi mereka bahwa mereka melihat kakek 15 di depan. Ada juga orang lain yang melacak jejaknya. Masih ada orang yang mencoba menemukan kakek saya. Alis si Hao terangkat. Dia secara alami bergegas segera, penuh kekhawatiran bahwa mereka adalah musuh. Begitu saja, dia mencari-cari di tempat ini. 2 hari kemudian, mereka menerima berita yang tepat bahwa ada orang yang memperlakukan kakek 15 dengan tidak baik, mengejarnya di sini. Tentu saja, ada sekelompok orang yang mencari tanpa niat jahat. Kelompok orang yang tidak memiliki niat buruk harus berhubungan dengan ayahku, kata si Hao lembut. Meskipun demikian, dia masih merasa sulit untuk tenang. Ada sekelompok orang mengejar kakek 15, ini membuatnya sangat marah, ingin bergegas ke sana secepat mungkin. Segera setelah itu, dia menerima kabar buruk. Sekelompok orang yang memiliki niat baik tidak dapat menemukan kakek 15 dan sudah pergi. Gunakan segala cara yang mungkin. Harus menemukannya secepat mungkin. Suara si Hao bergetar. Ia mulai panik, merasa takut bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada kakeknya. Ini adalah pengejaran yang bagus. Harus dikatakan bahwa Kaisar Kupu-Kupu sangat berguna kali ini, memiliki sekelompok makhluk tanpa dewa yang mengawasi mereka untuk mematuhi perintahnya dan membantu dalam pencarian. Menemukannya, kita semakin dekat. 4 hari kemudian, dada si Hao naik dan turun dengan keras. Ada sekelompok ulat sutra bumi yang tinggal di pegunungan ini yang memiliki petunjuk keberadaan kakek 15. Ulat sutra bumi ini bisa bergerak di bumi, dan mereka juga menangkap petir. Sehari yang lalu, mereka melihat beberapa pria dan wanita mengejar seorang penatua. Cepat, si Hao mengepalkan tinjunya. Matanya berdiri tegak. Dia merasakan agitasi dan amarah. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mulai bergetar. Beberapa jam kemudian, si Hao melihat tanda-tanda pria dan wanita paruh baya. Kecepatan mereka tidak cepat atau lambat, dan mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh orang lain, juga mencari sesuatu. Saat ini, keduanya berbicara dengan lembut, mendiskusikan sesuatu di antara mereka sendiri. Dia cukup tangguh. Meskipun dia berasal dari alam yang lebih rendah, dia adalah individu yang baik. Petik 2. Memang tidak sederhana, sebenarnya membebaskan diri dari jeratan kita beberapa kali. Kali ini, kami menemukannya lagi. Itu pasti bukan tubuh spiritual. Setelah memburunya begitu lama, seharusnya sudah waktunya baginya untuk mati. Petik 2. Tanda pisah. Si Hao mengoperasikan kekuatan ilahi yang tercatat dalam diagram 10.000 roh, menempatkan tubuhnya dalam keadaan hampir tidak ada. Dia diam seperti hantu saat mengejar mereka. Dia sangat gugup di dalam, takut sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi. Akhirnya, dia sampai di tempat tujuan. Di depan ada ruang terbuka lebar, tetapi simbol akan melonjak dari waktu ke waktu. Seseorang meletakkan formasi besar, menyegel tempat ini. Ada 6 ahli di sana, baik pria maupun wanita di antara mereka, mengelilingi sesepuh berlengan tunggal di dalam. Bersama pria dan wanita yang baru datang, ada 8 orang. Ada keberadaan tak terduga yang menyulut api ilahi di antara mereka. Api ilahi berkobar, tampak sangat menakutkan. Aku ingin tahu, kenapa kamu mencoba membunuhku? Kata sesepuh berlengan tunggal. Dia dipukul oleh cuaca dan lelah. Wajahnya menunjukkan ekspresi perubahan besar. Tubuhnya berlumuran noda darah juga. Itu karena Anda memiliki seorang cucu yang baik yang memiliki 2 tulang abadi, dan seseorang tidak ingin Anda menyetujui hubungan Anda dengannya.
Mereka tidak ingin Anda menggunakan ideologi dan perilaku aneh Anda untuk mendisiplinkan dia, kata salah satu dari mereka. Cucuku, suara tetua bersenjata tunggal bergetar. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit, sepasang mata seperti harimau mengandung air mata. Dengan sedikit kesedihan, dia berkata, saya masih punya cucu lagi. Cucu yang lain, kamu berbicara tentang alam bawah, kan? Dia sudah mati, dikubur setahun yang lalu. Orang lain berkata dengan dingin, tanpa ekspresi dan tidak berperasaan. Jelas bahwa sesepuh bersenjata tunggal sudah mendengar tentang informasi ini beberapa waktu yang lalu, mengetahui tentang masalah ini. Namun, dia masih terhuyung-huyung, merasa sangat sedih, seolah-olah dia terkena pukulan terberat. Jangan sedih, kamu masih memiliki cucu sehat yang memiliki 2 tulang di dalam dirinya. Di masa depan, kekuatannya pasti akan mengguncang ke 3.000 provinsi, menjadi nomor 1 di bawah surga. Seorang wanita tua yang menyalakan api ilahi berkata, Qin Hao memiliki gunung abadi. Dia tidak membutuhkan saya untuk mengkhawatirkan dia. Penatua bersenjata lajang merasa sedikit kecewa. Dia awalnya pria baja, tapi sekarang, dia tidak berdaya. Membawa kesedihan, dia berkata, cucuku, bagaimana kamu bisa mati? Si Hao datang. Ketika dia melihat tetua ini begitu patah hati dan sedih, wajahnya yang tua penuh dengan kesulitan, matanya tidak bisa membantu tetapi memerah. Air mata panas membasahi wajahnya. Kakek, aku masih hidup. Episode ke-640, dengan judul Reuni. Langsung ke dalam alurnya. Ketika dia melihat dewa setan besar yang mengguncang dunia yang kekuatannya mendominasi seluruh negara batu dan sekarang memiliki rambut putih, wajah tua, tumpukan keriput, dan kesedihan yang luar biasa, air mata panas mengalir di mata si Hao. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa alasan mengapa tetua seperti ini adalah karena dia mendengar tentang kematian si Hao. Hal ini membuatnya mengalami kejutan psikologis yang sangat besar, membuat seluruh orangnya bertambah tua. Dalam hati dia berduka dan berduka. Wajah si Hao berlinang air mata. Dia berteriak keras dalam hati, kakek, saya masih hidup. Kami akan segera bersatu kembali. Dia tidak bertindak gegabah, karena ada makhluk yang menyalakan api dewa di sini. Dia mempersiapkan diri. Dia akan melancarkan serangan dan menebas ahli yang paling kuat, mengakhiri bencana di depan. Kamu juga orang yang cukup baik, menerobos beberapa kali dan melarikan diri. Tidak sederhana sama sekali. Seorang wanita tua berkata, api hijau muda menyala di sekelilingnya. Ini adalah api ilahi yang menyala setelah bentuk kehidupan mengalami kelahiran kembali tingkat tinggi. Kamu bisa mati tanpa penyesalan. Anda memiliki keturunan dengan 2 tulang abadi. Di masa depan, dia pasti akan mendominasi alam yang lebih tinggi dan mengguncang 3.000 provinsi dengan kekuatannya. Hanya, demi pertumbuhannya, sebaiknya kalian berdua tidak bertemu. Pergilah dengan damai, kata sesepuh lainnya. Dia mengenakan jubah ungu, dan nyala api di sekelilingnya juga berwarna ungu kabur. Api ilahi tampak mulia dan kuat. 2 ahli yang menyalakan api ilahi mereka. Ini cukup untuk mengendalikan situasi. Sejak saya dikirim ke Pulau Vien sebagai tahanan, saya tidak pernah berniat untuk kembali ke Gunung Abadi. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Kakek 15 berkata. Bagaimana jika saatnya tiba ketika Anda mulai merasa emosional dan ingin bertemu dengan cucu Anda? Ini tidak bagus. Lebih baik jika kamu pergi lebih awal, kata wanita tua itu dengan acuh tak acuh. Dengan belas kasihan dan kesombongan, dia berkata, meskipun makhluk tertinggi muda Qin Clan tidak membutuhkan asuhan Anda, itu tetap cucu kandung Anda. Di masa depan, bahkan di bawah tanah, Anda masih akan merasa bangga dengan pencapaiannya yang luar biasa. Petik 2. Pelacur busuk,
Apakah itu bahkan kata-kata manusia lagi? Kakek 15 selalu pantang menyerah. Bahkan jika dia memiliki pasir di matanya, dia tidak akan menggosoknya. Dia tidak merasa khawatir bahkan dengan sosok tingkat dewa di depannya dan malah mencaci maki dengan keras. Kata-kata pelacur busuk segera membuatnya tampak seperti kucing yang ekornya diinjak. Wanita tua itu segera mengungkapkan ketidaksenangan dan kebingungan yang besar. Begitu seseorang menyalakan api ilahi mereka, identitas dan status mereka menjadi sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memperlakukannya dengan kasar atau memarahinya seperti ini sebelumnya. Yang bermargasi, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang lain. Kami akan meninggalkanmu dengan satu mayat sebelumnya dan membiarkanmu mengakhiri dirimu sendiri, tapi sekarang, kamu bisa melupakan hal seperti itu. Wajah wanita tua itu jatuh. Jangan tersinggung, sebaliknya, singkirkan saja dia. Itu hanya orang mati, tidak layak untuk dimarahi. Di sampingnya, kata sesepuh berjubah ungu. Api ilahi di sekitarnya melonjak, bersinar dengan cemerlang. Dia telah menyalakannya selama bertahun-tahun sekarang, jadi dia sangat kuat. Kalian semua benar-benar memalukan. Kakek 15 pulih dari patah hati dan berbicara seperti ini. Meskipun dia terjebak, dia tetap pantang menyerah. Kami benar-benar muak dengan klan batu Anda, mengirim orang ke alam yang lebih tinggi untuk mengganggu pertumbuhan Qin Hao. Jika bukan karena identitas si Zilingmu terlalu istimewa, akan lebih baik jika kalian berdua dibunuh, kata sesepuh berjubah ungu itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi kakek 15 berubah. Bahkan si Hao merasakan amarah melonjak di dalam dirinya, simbol di dalam tubuhnya terus menyala. Kalian semua masih ingin menyakiti Ziling. Rambut kakek 15 beterbangan dengan kacau. Matanya membelalak karena marah. Dia adalah ayah Qin Hao, jadi saya tidak berpikir ada orang yang ingin bertindak gegabah, jadi saya tidak percaya Anda perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Kamu bisa terus maju dan menjadi hantu sekarang, kata sesepuh berjubah ungu itu. Tangannya melingkari punggungnya. Ada sinar ungu melonjak di sekitar tubuhnya. Dia akan mengambil tindakan. Energi dasar langit dan bumi melonjak. Kabut elektromagnetik mengalir keluar, sangat menakutkan. Aku telah diburu oleh Pixiu dan terjebak di tanah terlarang Black Forest selama lebih dari 10 tahun. Setelah akhirnya keluar untuk melihat cucu saya tidak pernah menyangka bahwa keinginan ini tidak dapat dilakukan. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Kakek 15 dengan tenang berkata. Di kejauhan, hidung si Hao terasa masam. Kakeknya pergi keluar untuk mencari darah binatang buas yang sebenarnya untuknya, tetapi pada akhirnya, dia jatuh sedemikian rupa. Yang mendukung kakeknya selama ini adalah keinginan untuk bertemu dengannya juga. Bahkan sekarang, ketika terjebak dalam kesulitan ini, kakeknya masih berbicara tentang penyesalan ini, merasa sedih karena dia tidak dapat memuaskan keinginan ini. Pada saat ini, aliran panas di dalam tubuh si Hao melonjak. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dia mengulurkan tangannya keluar. Namun, dia tahu bahwa dia harus menanggungnya. Ada ahli tingkat dewa di sini, jadi dia harus membunuh mereka dalam satu serangan. Jika tidak, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan kakeknya, dia sendiri juga akan berada dalam bahaya. Mata wanita tua itu berkedip dengan cahaya dingin, memberikan pukulan mental lainnya. Keturunanmu di alam bawah benar-benar hebat, membunuh 7 dewa sendirian, menghancurkan rencana beberapa sekte besar dari alam yang lebih tinggi, benar-benar cukup tangguh. Sayangnya, dia masih meninggal, dan dia telah dikuburkan selama lebih dari setahun. Alam yang lebih tinggi adalah tempat di mana bakat luar biasa bersaing untuk supremasi dan jenius surgawi bangkit, tetapi tidak ada lagi yang ada hubungannya dengan dia. Selain itu,
Meskipun dia masih hidup, lalu apa? Ada banyak orang jenius di 3.000 provinsi ini. Yang terhebat di Istana Abadi, murid langsung negeri surgawi yang luar biasa, dan cucu Anda yang lain, Qin Hao dengan 2 tulang. Ada lebih dari 1 atau 2 individu ini. Ini adalah makhluk tertinggi sejati. Karena kau sangat merindukannya, pergilah ke sisinya, kata sesepuh berpakaian ungu itu. Dia mengangkat tangannya. Simbol berkedip di sekitar telapak tangannya, dan energi ungu menyebar di udara. Ini seharusnya tubuh asli, kan? Seseorang bergumam dengan suara lembut dari samping. Kami akan mencari tahu setelah membunuhnya. Yang lain berjalan, memblokir semua sisi untuk mencegah kakek 15 melarikan diri. However, hanya dari bagaimana dia meninggalkan tulang makhluk tertinggi pada akhirnya dan mengatakan kepada adiknya kata-kata itu, jika dia masih hidup, dia pasti akan bergerak tanpa hambatan melalui ke-3.000 provinsi. Kakek 15 berkata dengan suara rendah. Dia merasa sangat kesepian. Kemudian, dia dengan keras mengangkat kepalanya dan melonjak dengan niat perang. Dia tidak pernah menjadi seseorang yang akan mengalah. Bahkan jika dia bukan tandingan musuh, dia masih akan bertarung habis-habisan. Kamu bisa mati saja. Mata tetua berjubah ungu itu dingin seperti pancaran bilah ungu. Dia tampak sangat menakutkan di tengah kabut tebal. Sekarang saatnya. Mata si Hao meletus dengan pancaran ilahi. Ketika pihak lain mengungkapkan niat membunuh dan memfokuskan semua perhatiannya pada kakek 15, dia pindah. Saat itu juga, petir meletus. Si Hao sangat kuat seperti naga sejati, bergegas keluar dari kegelapan, setiap inci dagingnya meletus dengan esensi spiritual. Simbol menutupi tubuhnya, dan kekuatan ilahi melonjak seperti laut. Selain itu, di tangan kanannya ada artefak dewa sejati, Alu Demon Val. Itu dipoles dari sepotong tulang primordial berharga yang putih bersih seperti giok. Ada simbol tak berujung yang terukir di dalamnya. Pada saat ini, itu meningkatkan kekuatan petir si Hao ke tingkat yang mengerikan. Guntur yang memekakkan telinga jatuh, mengguncang langit dan bumi. Si Hao terlalu cepat. Dia mengaktifkan petir sambil bergerak, melesat melintasi langit seperti busur cahaya abadi yang abadi. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu, bahkan wanita tua atau tetua berjubah ungu. Pada saat kritis ini, tidak ada yang mengira akan ada seorang pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Sinar petir merobek langit. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan muncul, pupilnya melepaskan pancaran cahaya mengejutkan yang menembus kabut. Di tangannya ada alu yang sangat berharga itu. Ketika dia turun, dia seperti dewa surgawi. Hong, lightning diretas. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh pancaran kilat menyilaukan yang tak berujung. Itu sangat membutakan sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Alu Demon Val itu secara khusus melepaskan sambaran petir yang tebal, bahkan mengubah kekosongan. Itu membawa jejak aura Dao abadi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan sulit untuk dipertahankan. Cermat, wajah banyak orang menjadi pucat. Mereka tidak bisa menahan teriakan. Namun, ketika mereka berteriak, sambaran petir itu sudah turun, menebas punggung sesepuh berjubah ungu itu. Dengan suara hong, dia terlempar terbang, separuh tubuhnya langsung meledak. Darah memercik kemana-mana dengan kacau. Semua orang ngeri. Ahli paling kuat di antara mereka, eksistensi yang telah menyalakan api ilahi, memiliki sisi kiri tubuhnya yang meledak. Hanya dalam satu serangan, dia hampir mati. Ah, tetua berjubah ungu itu berteriak dengan sedih. Serangan ini terlalu berat. Itu adalah hukum alam Dao petir yang mendapat dukungan dari artefak magis dewa sejati. Itu secara paksa menghancurkan tubuhnya. Jika bukan karena kekuatannya yang besar dan api ilahi yang melindungi tubuhnya, siapapun pasti sudah mati, karena tubuh dan jiwa mereka dimusnahkan.
Tidak ada yang tertinggal. Pada saat yang sama, wanita tua itu juga berteriak, karena Si Hao mengeluarkan tungku pil yang juga menunjukkan kekuatan. Sambil membawa petir, itu berubah menjadi matahari kecil seukuran kepalan tangan yang menyilaukan. Itu menembus sisi kanan dadanya. Dengan suara peng, lengan kanannya hancur berkeping-keping. Darah terus-menerus menetes. Sayangnya, nyawanya tidak diambil. Dia bersukacita, karena sebagian besar perhatian Si Hao telah ditempatkan pada tubuh sesepuh berjubah ungu itu. Kekuatan sesepuh berjubah ungu itu lebih besar dari miliknya, menjadikannya target pertama Si Hao untuk dihilangkan. Namun, juga karena perhatian yang tersebar ini, tak satu pun dari dua ahli dewa besar ini yang mati karena serangan tersembunyi ini, lolos dari bencana. Perubahan keadaan ini terlalu mendadak. Terlepas dari apakah itu kakek 15 atau yang lainnya, tidak ada dari mereka yang mengharapkan ini. Kamu siapa? Ahli berjubah ungu itu meraung. Api ungu menyala di sekelilingnya, mengelilingi seluruh tubuhnya. Cederanya sangat serius. Separuh tubuhnya hancur berantakan. Di sisi lain, luka wanita tua itu relatif lebih baik. Dadanya pecah, dan lengan kirinya hilang. Si Hao tidak berbicara sepatah kata pun. Sambil memegang alu Demon Val, dia langsung meledakkan beberapa simbol di tanah. Dengan sekejap, dia memasuki formasi besar, tiba di sisi kakek 15 untuk melindunginya. Hanya pada saat inilah simbol petir menghilang dan memulihkan kedamaian di tempat ini. Namun, suasananya begitu mencekam hingga membuat semua orang merasa tercekik. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Semua transformasi ini terlalu cepat. Dua ahli tingkat dewa besar terluka parah, hampir terbunuh, membuat 6 ahli tertinggi itu berkeringat dingin. Semua rambut halus mereka berdiri tegak. Jika mereka yang diserang, tidak mungkin mereka masih hidup sekarang. Nak, siapa kamu? Kakek 15 menatapnya. Dia bisa merasakan niat baik anak ini, dan terlebih lagi dari air mata yang mengalir dari wajahnya, jenis emosi yang paling tulus. Kakek, aku khawatir Anda. Si Hao berteriak dengan keras. Air mata membasahi wajahnya. Setelah berpisah lebih dari 10 tahun, kakeknya sudah tua. Rambutnya putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia telah mengalami perubahan waktu yang luar biasa. Itu berbeda dari kakek yang agung dan heroik, tinggi dan besar yang rambut hitamnya tersebar di belakangnya. Perbedaannya terlalu besar. Dia tahu bahwa selama 2 tahun ini, kakeknya telah mendengar berita kematiannya, membuatnya patah hati lagi, dan itulah yang memicu efek ini. Penampilannya sekarang sudah tua, dan tubuh serta pikirannya sama-sama dipukul. Qin Hao, jangan terlihat seperti itu. Kakek 15 bingung. Dia telah bertemu cucunya di alam bawah sebelumnya, dan ini bukanlah orang di depannya. Tiba-tiba, kakek 15 memikirkan sesuatu. Matanya segera melebar, dan air mata mengalir dari matanya yang seperti harimau. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Kamu adalah Hao-er saya?" Si Hao segera mengembalikan penampilan aslinya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia meraih lengan kakeknya dan berkata, "Kakek, saya tidak mati. Saya masih hidup. Aku juga datang ke alam yang lebih tinggi, dan aku telah mencarimu selama ini." Petik 2. Si Hao berteriak keras, mencurahkan isi hatinya yang penuh kerinduan dan emosi. Kakek 15 adalah pria baja yang pantang menyerah, yang disebut Dewa Iblis Agung, tetapi saat ini, tubuhnya bergetar, dan dia hampir jatuh. Dia terguncang tak tertandingi saat dia menatap Si Hao. Saat itu, Si Hao masih sangat kecil, jadi sekarang dia sudah dewasa, dia terlihat berbeda. Namun, ada ciri khas yang dia bagi dengan kakek 15. Keduanya sangat mirip. Pada saat yang sama, dengan garis keturunan yang terkait, ketika Si Hao mengungkapkan penampilan aslinya,
itu segera meyakinkannya bahwa ini adalah kakeknya. Dia muncul, hidup, di sini, bersatu kembali. Haha, kakek 15 tertawa terbahak-bahak, matanya membawa air mata. Seluruh tubuhnya memancarkan kemegahan yang cemerlang. Ini adalah jenis kegembiraan yang ditimbulkan dari jenis kegembiraan, kebahagiaan karena keinginan yang disayanginya terpenuhi. Di kejauhan, semua orang itu menjadi sangat terkejut. Dari diskusi mereka mengetahui bahwa pemuda ini mungkin saja si Hao dari alam bawah. However, saya masih hidup. Setelah kehilangan tulang tertinggi 2 kali, dia masih bisa melewatinya. Apalagi yang bisa menghentikannya. Air mata kakek 15 mengalir kemana-mana saat dia tertawa keras. Dia gemetar saat dia mengusap rambut dan wajah si Hao. Seluruh tubuhnya melepaskan pancaran cahaya yang menakjubkan, membawa kegembiraan besar dalam kesedihannya. Ketika orang-orang di sekitar mereka mendengar ini, mereka semua merasa ngeri. Langit tidak dapat mengambil nyawa makhluk tertinggi muda ini. Di masa depan, pasti akan ada badai besar yang melanda ke 3.000 provinsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.